pattern-pattern di dalam water flood. Ada 3 kategori utama pattern di dalam water flood. Peripheral water flood, oke, peripheral. Peripheral tuh kalian tahu, kita ada di kelilingnya, ada di periferinya, oke, ada di ujung-ujung batas-batas perbatasan ini kita pasang injektor. Production kita fokus di daerah sentral. Ini namanya regular pattern water flood. Jadi kita punya pattern, kita punya pola. Pola dari konfigurasi antara injektor dengan produser. Oke, kalian lihat ya, ada yang segi 4, ada yang segi 3. Ada juga yang irregular. Jadi tidak ada polanya, tidak uniform, tidak ada pola yang menggovern, menentukan penempatan oil, produser, dan injektor. Jadinya seperti ini konfigurasinya. Kita bahas satu persatu. Kapan sih kita melakukan peripheral water flood? Nah, di sini kita bisa melihat plus minusnya. Kalau kita ingin mendapatkan water production yang kecil, peripheral water flood ini lebih bagus. Kenapa? Karena waternya itu berasal dari ujung-ujung. Dan water itu butuh waktu dan distance yang cukup besar untuk sampai ke tengah. Artinya, sebelum water masuk ke daerah tengah, kita akan dapatkan oil yang water cut-nya rendah. Ya, oil cut-nya tinggi, water cut-nya rendah. Kenapa? Karena waternya belum nyampe dari peripheral. Jadi itu cocok kalau kita mau mengadakan peripheral water flood, itu di operations yang water production itu strongly undesirable. Kalau kita sangat anti dengan water production, sebaiknya kita lakukan peripheral supaya kita menghambat waternya. That's why di poin kedua di sini delayed water breakthrough. Ya, kita menghambat water breakthrough. Water breakthrough itu adalah water dari injektor masuk langsung, breakthrough masuk ke dalam producer. Water flood seperti ini lebih cocok untuk reservoir yang high permeability. Kenapa? Supaya airnya bisa cepat masuk ke tengah. Nggak lama-lama banget, gitu ya. Kalau dia low permeability, wah, dia mungkin butuh bertahun-tahun untuk water berjalan dari tepi menuju ke tengah. Jadi ini nggak cocok untuk low permeability reservoir. Oke, dia perform best in high permeability reservoir. Minusnya apa? Minusnya kita fill up reservoirnya dan pressurization-nya itu lebih lambat. Oke, karena produksi kita di tengah, artinya produksi kita membuat tekanan di tengah ini rendah, deplete gitu ya, karena produksi terus, tapi waternya itu lambat untuk ngisinya. Mungkin waternya nggak bisa ngejar. Jadi penurunan tekanan di tengah takutnya bisa tidak terpenuhi oleh support maintenance pressure dari tepi. Itu salah satu sisi negatif yang harus kita antisipasi kalau kita punya pattern peripheral water flood. Delayed flood response, ya, jadi kita lambat respons dari floodnya. Kemudian injectors must face a high local reservoir pressure yang akan menyebabkan lower injection rate. Kenapa? Karena daerah di sekitar water ini water semua, ya. Tidak ada oil yang dia push di sekitar sumur-sumur itu karena water semua, tidak ada produser. Kalau dia dinaungi oleh water semua, otomatis kita akan lebih sulit untuk ngedorong water. Nginjek water itu akan lebih susah. Kenapa? Karena istilahnya di samping sekitar sumur semuanya udah water. Dan water itu lebih berat untuk didorong dibandingkan oil. Seperti itu ya. Dan juga masalah pressure gradient itu juga semua menjadi isu yang ujung-ujungnya akan membuat lower injection rate. Pattern water flood. Pattern water flood ini cocok kalau kita punya large reservoir. Jadi punya reservoir yang besar. Kalau reservoirnya besar, peripheral nggak bisa. Kenapa? Karena nanti jauh banget. Dari tepi ke tengah itu jauh banget kalau kita punya reservoir yang besar. Jadi peripheral tuh nggak ngejar. Kemudian kalau kita pattern water flood, ini cocok untuk large reservoir. Karena dia bisa keep up. Pressurization-nya itu lebih cepat, fill up-nya itu lebih cepat, respons terhadap water flood itu lebih cepat, dan sweep efisiensi, penyapuannya itu lebih tinggi efisiensinya. Kenapa? Karena setiap sumur itu selalu diapit dengan injektor. Jadi si sumur produksinya dot berapa, langsung diganti dengan injeksi. Jadi kita mau pressurize reservoirnya, mau fill up reservoirnya, mau nge-sweep, mau menyapu, mendisplace oilnya itu gampang, itu lebih cepat. Tapi dengan catatan kita harus punya banyak sumur. Kalau sumur kita dikit, kita butuh investment yang lebih tinggi. We have to drill many wells. We have to convert many producers to be injectors. Oke, jadi butuh investasi yang lebih besar kalau Anda mau melakukan pattern water flood.
Dan bahayanya kalau spacing kita, kalau ukuran of the pattern is too tight, too close, itu akan menyebabkan masalah water breakthrough, water recycling. Ya, jadi istilahnya seperti ini. If you only have one producer and you have a lot of amount of water, you will have high production water, high water production issue. Ya, akan terjadi water recycling, water breakthrough, dan itu sebenarnya tidak kita inginkan. Jadi ada plus minus. Ada lagi irregular water flood. Ini cocok untuk reservoir yang marginal. Jadi oilnya dikit gitu ya, production rate-nya nggak begitu bagus, bahkan juga ada heterogenitas, compartmentalization, yang membuat nggak akan bisa pattern water flood itu nggak akan ekonomis dan nggak akan bagus hasilnya. Karena kita punya severe heterogeneity dan reservoir kita punya segmen-segmen kompartmen-kompartmen, dan itu akan sangat mengganggu pattern. Di kondisi seperti itu hanya cocok kita lakukan irregular. Dan juga kalau lapangannya marginal, kan tadi sudah dibilang, kalau pattern itu butuh banyak drilling, butuh banyak konversi, butuh banyak sumur. Kalau lapangannya marginal, nggak akan balik modal kalau kita ngedrilling banyak. Alright? Gitu ya. Jadi, irregular water flood kita lakukan case by case. Kalau memang reservoirnya itu tidak terlalu bagus, dia marginal, tight reservoir, heterogen reservoir, compartmentalized reservoir, itu kita lakukan irregular water flood. Jadi kita pasang injektor hanya dekat dengan produser. As simple as that. Jadi kita selektif, fokus, tapi kita bisa faster fill up dan pressurization. Kita bisa fokus pasang injektor hanya di daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi nggak perlu kita bikin full field gitu ya, di tepi-tepinya peripheral water flood, atau kita bikin pattern-patternnya, nggak usah. Dengan kita irregular, kita fokus aja, mana nih daerah yang tekanannya mau ngedrop, mana nih daerah yang perlu kita support, ya udah pasang aja injektor di situ. Itu plus minus dari ketiga pattern.